Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara 9. Jadi kami percaya anugerah Tuhan selalu disediakan bagi kita semua, termasuk melalui siaran radio ini. Dan kami ingin sekali menjadi berkat bagi kalian. Jikalau kalian mempunyai topik-topik yang penting yang ingin kalian diskusikan seperti ini, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Dan kita masih membicarakan topik yang sama. Mediocre Christian. Menjadi orang Kristen setengah-setengah. Kenapa? Mayoritas orang Kristen, lebih dari 90% orang Kristen maunya begitu. Jadi orang Kristen setengah-setengah saja. Yang penting diselamatkan. Tidak usah menjadi terlalu saleh. Tidak usah punya komitmen. Tidak perlu membayar harga. Sehingga jikalau Tuhan meminta supaya kita ini dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan akal budi mengasihi Tuhan, sebetulnya mayoritas Kristen itu tidak pernah meresponinya. Mana mungkin segenap hati? Hidup ini kan kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi hal rohani itu hanya satu potong kecil dari the whole pie, the whole roti bundar yang kita punya ini. Sehingga kita hanya hari Minggu saja ke gereja, ya ikut aktif, kita nyumbang ke gereja, dan kita barangkali terlibat di sini sana, tetapi membayar harga tidak. Jadi kita menjadi orang Kristen setengah-setengah. Dan alasan yang keenam sekarang, kenapa begitu? Saya pernah sebutkan secara singkat yang lalu. Banyak orang Kristen itu belajar dari Alkitab juga. Jadi kalau betul-betul mau berupaya menjadi Kristen, takut nanti seperti Farisi-Farisi itu loh. Kepala-kepala imam. Yang di dalam Alkitab itu, waduh, orang-orang Kristen siang malam belajar Alkitab, memberikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan rohani. Hasilnya menjadi orang sombong rohani. Yang disebut striving for superiority. Menjadi lebih merasa diri paling wah, paling hebat. Dan itu kan dosa. Sehingga banyak orang Kristen itu menjadi takut untuk berupaya. Oleh karena sadar sekali bahwa itu dorongan sebetulnya untuk ke sana selalu negatif dorongannya. Dorongan striving, berupaya untuk menjadi superior dalam rohani itu selalu sebetulnya spiritnya negatif. Yaitu untuk keakuan, membangun diri. Makanya banyak orang-orang yang seperti itu justru akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang sombong sekali. Jadi kita memilih untuk tidak usah begitu. Jadi saudara kita itu lihat betapa banyak kendala kita menjadi orang Kristen yang tulus dan tapi tumbuh. Menjadi orang Kristen yang tulus tetapi betul-betul memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sulit sekali. Jadi kita waspada pada saat kita menjadi orang Kristen mediocre, menjadi orang Kristen setengah-setengah. Seringkali sebabnya oleh karena kita takut kalau sampai kita menjadi orang Kristen yang sombong rohani. Jadi mari kita bicarakan ini dengan Ibu Esther. Iya Pak. Bagaimana sih kita itu bisa memasang begitu Pak rambu-rambu supaya kita itu juga tidak sombong secara rohani. Mungkin hal yang praktis, hal yang jelas begitu ya. Kenapa ya kalau kita misalnya merasa atau sedang merasa kita ini tumbuh secara rohani, lalu kemudian ada yang menegur, ada yang mencoba untuk mencela, memperbaiki, mengkritik. Kenapa kok kita justru tidak suka begitu Pak? Bahkan marah.
Ya, bahkan Luar marah, biasa Pak. sekali. Bagaimana itu, Pak? Jadi itulah yang disebutkan bahwa sebetulnya spirit yang membuat kita itu ingin maju, itu sebetulnya spiritnya sudah keliru. Yang disebutkan dalam dua istilah yang berbeda ini. Striving for superiority. Itu artinya berupaya untuk menjadi lebih daripada yang lain. Itu beda sekali dengan striving for excellence. Jadi berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang pertama spiritnya itu negatif. Spirit keakuan, membangun diri, meminta pengakuan. Berbeda sekali dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang kedua itu tentu saja hasil pergaulan dari orang-orang yang memang tanda petik ingin secara tulus mencintai Tuhan. Yang tidak dia lihat. Jadi kita perlu waspada, yang kita waspadai adalah jiwa kita sendiri sekali lagi. Apa kita kenal jiwa kita sendiri? Apa yang sebenarnya mendorong kita ini? Mendorong untuk maju maupun mendorong untuk tetap mandek. Sebetulnya apa? Jadi kalau alasan untuk maju, itu kemudian kita menemukan excuse-nya. Kita tidak mau, oleh karena kita takut menjadi sombong rohani, seringkali alasan untuk mandeknya lebih jahat lagi. Yaitu oleh karena saya menemukan alasan tadi, saya sekarang itu seharusnya bisa dimaafkan kalau saya tidak berupaya apa-apa. Nah, itu lebih jahat. Kenapa, Pak? Ya oleh karena kita sebetulnya sedang tanda petik berargumentasi dengan Tuhan dan bahkan mencoba mematikan suara Roh Kudus, mematikan suara hati nurani kita sendiri. Dua-duanya kita mencoba matikan dengan kita mengatakan, toh orang yang mau maju itu nanti akan terjebak kepada kesombongan rohani sama seperti Parisi. Tadi yang saya tanyakan itu, Pak, itu kan kalau misalnya kita itu sudah bergaul dengan Tuhan, lalu kemudian kita itu sudah berbuah-buah begitu, kan kita juga kepengen dong bangga gitu dengan hasil yang kita itu sudah kerjakan. Tapi kenapa kok kalau ditegur itu kebanyakan orang tuh tidak suka begitu loh, Pak? Apa itu termasuk kesombongan rohani? Apa itu tuh termasuk begitu? Ini tuh sebetulnya penghambat loh untuk seorang itu betul-betul memahami cara kerja daripada Tuhan. Saya rasa kita itu harus waspada bahwa jiwa manusia itu memang naturnya sudah tercemari oleh dosa. Sehingga orang yang dewasa sekalipun jiwanya sebetulnya sangat tidak senang sekali kalau ditegur. Nah, sehingga oleh karena kita waspada, seharusnya pada saat munculnya perasaan tidak senang, kita segera kita tuh waspadai dan kita minta ampun kepada Tuhan. Oleh karena teguran itu bagian dari proses pematangan. Jadi tanpa teguran, tanpa kritik, kita sebetulnya melihat bahwa kita sudah sempurna. Padahal hidup ini harus terus-menerus melalui berbagai disequilibrium. Kita tumbuh menjadi makin dewasa. Jadi bagaimana itu, Pak? Kan kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah teguran, itu adalah bagian daripada proses pematangan. Jadi berarti kayaknya memang perlu gitu di dalam proses pertumbuhan ini kita juga ditegur. Seolah-olah kita itu juga dipotong carang-carang itu yang tidak berbuah begitu. Tapi kan di pihak lain kan menyakitkan begitu loh. Apa ndak ada toh cara yang lain misalnya lalu kemudian Roh Kudus itu membisikkan, kamu tuh jangan begini loh, kamu tuh jangan begitu loh. Kalau ditegur sama orang kan kita juga malu begitu, Pak. Bagaimana itu? Iya. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya selalu mendidik kita sesuai dengan level kematangan kita. Dalam Lukas pasal 12 ayat 48, sebetulnya Tuhan tidak pernah memberi ujian lebih dari kekuatan kita. Kepada yang diberi banyak, Tuhan akan menuntut banyak. 1 Korintus 10 juga mengingatkan hal yang sama. Begitu. Jadi sebetulnya Roh Kudus tidak menuntut semua sama. Jadi kadang-kadang memang
ada orang bereaksi dengan keras atas teguran. Kadang-kadang yang menyimpan itu dan menyelesaikannya itu sulit sekali. Oleh karena menyimpan berubah menjadi dendam. Tetapi ada lain lagi yang marah cepat tetapi cepat dia padam oleh karena dia sadar. Tapi ada marah cepat kemudian bertindak di dalam membalas. Nah, itu juga berbahaya. Sehingga kita masing-masing orang itu beda sekali di dalam meresponi teguran sebenarnya. Dan baiknya kita itu membiarkan jiwa kita berinteraksi dengan Roh Kudus. Sehingga teguran itu akan kita tempatkan di tempat yang appropriate. Yaitu sebagai rambu-rambu. Sebagai sesuatu yang mengingatkan kita. Supaya kita itu tumbuh menjadi lebih dewasa. Jadi Pak, kalau tadi Bapak mengatakan ada orang-orang yang ditegur, lalu kemudian marah cepat, dan kemudian mendendam karena tidak bisa membalas begitu ya. Itu lalu kemudian mendendam. Tapi ada yang kemudian langsung begitu membalas. Jadi sebetulnya yang baik itu yang mana sih Pak? Sebetulnya dua-duanya kita perlu waspadai. Oleh karena yang baik itu adalah pada saat ditegur, meskipun emosi ada yang langsung spontan, tetapi kita harus melatih untuk membiasakan diri. Jadi di dalam Yakobus yang dikatakan, termasuk lidah itu, kita diajar untuk menahan diri. Nah, menahan diri itu memang merupakan bagian daripada permulaan kehidupan mampu mengontrol diri. Nah, sehingga dengan kita biasa menahan diri, lama-lama dalam segala hal kita tidak spontan-spontan lagi. Segala sesuatu kita itu masukkan di dalam area ada filternya. Nah, di sana mulailah kita melakukan self-talk, bicara secara pribadi dengan Roh Kudus. Jadi sebetulnya bagi seorang anak Tuhan yang tumbuh begitu Pak, lalu sebetulnya tidak ada begitu ya, kamus itu lalu kemudian berjalan menurut ya memang karena saya ini adalah orang yang gampang tersinggung, gampang marah, ya memang beginilah saya ini. Nggak bisa ya Pak, begitu itu. Nah, sebetulnya tidak mungkin orang Kristen itu menjadi pribadi yang tidak mau berubah. Dan seolah-olah memfeakomplikan Tuhan itu dia mengatakan Tuhan saya kan seperti ini. Nah, sehingga ya kalau saya meresponi begini ya apa salah saya? Wah, sebetulnya kita ini tidak boleh demikian karena kita adalah peta dan gambar Allah. Sehingga setiap hal manusia sebetulnya itu berbeda dari binatang yang cuma meresponi berdasarkan instingnya. Nah, binatang digerakkan oleh instingnya. Tapi manusia tidak boleh hanya diatur oleh instingnya. Meskipun insting itu juga bagian integral dari keutuhan daripada jiwa manusia. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita yang pertama. Sebetulnya banyak orang lebih suka menjadi mediocre Christian. Orang Kristen setengah-setengah. Oleh karena excuse-nya, yaitu oleh karena alasan yang dia pakainya, itu adalah, lihat, Alkitab penuh dengan kesaksian. Orang yang terlalu serius dalam hal rohani akhirnya menjadi kepala-kepala imam, orang-orang Farisi yang akhirnya sombong rohani. Oleh karena memang semakin banyak kita tahu akan firman, kadang-kadang kita merasa sulit sekali untuk diri kita tidak sombong. Kita ingin memegahkan diri, bahkan kita ingin, makanya begitu banyak hamba Tuhan, kalau sampai biasa dia itu misalnya aja khotbah, begitu di mana saja dia berada, entah itu dia diundang untuk hadiran pesta kawin atau pesta ulang tahun, selalu dia gelisah ingin berbicara. Dan kalau berbicara selalu panjang-panjang. Kenapa? Oleh karena terjebak di dalam jiwa ingin menonjolkan diri. Oleh karena dia merasa dia punya banyak pengetahuan. Dan dia yakin apa yang dia tahu kalau dia ucapkan orang akan kagum kepadanya. Orang akan menghargai dia. Jadi kalau begitu Pak,
kok kayaknya orang yang tumbuh itu juga harus waspada, orang yang tidak tumbuh juga harus waspada begitu. Ya memang hidup itu harus pertanggungjawabannya. Di dalam Alkitab dikatakan oleh Petrus maupun juga suratnya dari Paulus kepada Timotius, kita ini dipanggil untuk siap sedia memberikan pertanggungjawaban iman itu. Kapan saja disebutkan baik atau tidak baik waktunya. Jadi kapan saja kita perlu waspada. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya sedang terjadi dalam jiwa dan pikiran kita ini. Jangan-jangan itu sedang melakukan dosa terhadap Tuhan. Jadi bagaimana sih Pak kita itu seperti tadi Bapak katakannya, kita tidak boleh diatur cuma oleh insting kita. Jadi berarti pertanggungjawaban iman, barusan kan Bapak juga mengatakan itu harus kapan saja. Nah kapan saja ini tuh kapan Pak? Karena seperti tadi Bapak katakan orang-orang yang serius dengan imannya, itu heran sekali bahwa mereka itu seringkali jatuh di dalam kesombongan iman. Ada keinginan memegahkan diri, menonjolkan diri, banyak bicara begitu ya. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang pertanggungjawaban imannya itu masih tipis begitu? Bagaimana ini tuh supaya bisa jadi baik, tapi pada saat yang sama tidak menjadi kebablasan begitu lalu menjadi sombong rohani. Bagaimana itu Pak? Makanya sekali ya Tuhan menempatkan setiap kita itu di dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan, pergaulan. Sehingga dalam Ibrani sampai diingatkan, jangan kamu menjauhkan diri daripada persekutuan ibadat. Oleh karena apa? Kamu akan bertemu dengan saudara-saudari seiman di sana. Sehingga saling mengingatkan. Dalam Kolose diingatkan, setiap kali kamu bertemu dengan saudara seiman, kamu nyanyikan mazmur, puji-pujian, kamu bagikan firman. Nah, sehingga dengan kehadiran firman, itu manusia dielingkan, diingatkan. Jadi para pendengar yang kami hormati, di dalam bagian ini sekali lagi, mediocre Christian. Kenapa menjadi pilihan begitu banyak orang Kristen? Nah, seringkali menemukan excuse-nya lagi. Yaitu kalau belajar firman terlalu banyak, maju secara rohani, biasanya spirit yang mendorong adalah spirit kesombongan. Tetapi kita perlu waspada. Itu kan bagi orang-orang yang tidak sadar diri. Nah, seharusnya kita menginginkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kesadaran kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati Anda, setiap individu para pendengar yang masih mempunyai keinginan untuk hidup di perkenan Allah. Sampai jumpa.